Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk yang akan kami buat. Perkenalkan, nama saya Alfian Syah Ramadan. Nama saya Fauzi Muhammad. Nama saya Librin Isra Gunawan. Nama saya Muhammad Rehan Bramantio. Nama saya Robi Siras Maulana, dan satu lagi teman kita namanya Raja Evi Septiano. Pertama, pengertian makanan fungsional. Makanan fungsional adalah makanan atau minuman diperkaya dengan nutrisi atau zat tertentu, seperti vitamin, mineral, serat, dan probiotik, di luar nutrisi alami yang sudah ada di makanan tersebut. Hal ini ditunjukkan untuk memberi nilai tambah pada makanan sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan, melebihi nilai gizi dasar yang sudah ada. Makanan fungsional merupakan makanan produk segar ataupun makanan olahan yang tidak hanya memberikan rasa kenyang, namun juga memberikan keuntungan bagi kesehatan, serta dapat mengurangi risiko penyakit pada konsumen. Visi misi usaha, visi menjadikan makanan fungsional khas daerah yaitu tape singkong menjadi makanan dapat dikonsumsi, dapat didapat oleh berbagai kalangan dengan harga yang murah, bergizi tinggi, dan enak. Zat besi dalam tape singkong ini dapat berguna bagi pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Misi meningkatkan kualitas produk dengan harga yang tetap terjangkau, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, ciptakan kemasan yang menarik agar konsumen mau melirik dan membeli produk. Selanjutnya, tape singkong. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Makanan tradisional ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat, tape singkong dikenal sebagai peyem. Bahasa Sundanya peyem. Pembuatan tape melibatkan ubi singkong sebagai substrat dan ragi tape yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Pada dasarnya, tape adalah makanan matang setelah melalui proses kukus atau rebus. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tape biasa, yang basah dan yang lunak. Dan tape kering yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Tape kering populer di daerah Priangan Utara. SWOT 1. Strength. Bahan mudah didapat. Selanjutnya, SWOT. Pertama, strength, bahannya mudah didapat, memiliki banyak kandungan gizi, kemasan praktis dan fleksibel, banyak disukai oleh masyarakat, memiliki khasiat kesehatan untuk tubuh. 2. Weakness, produk tidak tahan lama, proses pengolahan lama. Opportunities, memiliki pangsa pasar yang cukup baik, trends-nya lumayan banyak pesaingnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah meningkatkan pangsa jual dan mudah ditemukan oleh calon pembeli, maka dibutuhkan pemasaran yang tepat sasaran. Kami menjual online dengan sistem pre-order, berikan
kemasan, dan label agar dikenali pelanggan. Tidak lupa juga mencantumkan tanggal kadaluarsa meski produk tape ketan dianggap tidak memiliki batas kadaluarsa. Hanya saja kandungan alkohol hasil proses fermentasi akan terus meningkat selama hal itu sebaiknya kami menetapkan masa layak konsumsinya. Produksi. Bahan yang dibutuhkan 2 kilo singkong segar, 2 keping ragi tape, beberapa lembar daun pisang, air secukupnya. Alat yang pertama baskom, 2 garpu, 3 sendok, 4 pisau, 5 piring, 6 penyaring, 7 panci kukus, 8 kompor, 9 baskom. Selanjutnya ada proses. Pertama-tama siapkan semua bahan. 2. Kupas singkong dan kikis bagian kulit arinya hingga pesat. 3. Potong singkong yang telah dikupas sesuai keinginan. 4. Cuci hingga bersih singkong yang telah dipotong. 5. Sementara menunggu singkong kering, masukkan air ke dalam panci sampai kira-kira terisi seperempat, lalu dipanaskan hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci kukus, lalu kukus hingga singkong 3/4 matang. Kira-kira ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. 7. Setelah matang, angkat singkong yang telah 3/4 masak, lalu taruh di suatu wadah. Kemudian dinginkan. 8. Sambil mengipas-ngipas, teman satu kelompok kami menyiapkan wadah sebagai tempat untuk mengubah singkong menjadi tape. Wadah itu terdiri dari baskom yang bawahnya dilapisi dengan daun pisang. Setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah, lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan dengan menggunakan saringan. Singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan daun pisang. Singkong ini harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah singkong ditutupi dengan daun pisang, diamkan selama 1-2 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Saat itulah singkong menjadi tape. Kemasan. Kemasan yang digunakan adalah wadah seperti tempat makan yang terbuat dari plastik, memiliki bobot yang ringan dan mampu melindungi produk dari kotoran, debu maupun udara, karena tape singkong harus berada di tempat yang tertutup rapat agar tidak cepat mengalami pembusukan. Anggaran modal usaha variabel tetap. Yang pertama ada nama barang kompor sebanyak 1, harga satuannya 350.000. Lalu ada baskom banyaknya 1, harga satuannya 7.000. Nampan sebanyak 2, harga satuannya 15.000. Saringan sebanyak 1, harga satuannya 5.000. Dan centong sebanyak 2, harga satuannya 5.000. Lalu dijumlahkan 350.000 ditambah 7.000 ditambah 30.000, karena nampan ada banyaknya ada 2, jadi dikalikan 2, 15.000 dikali 2 jadi 30.000. Terus ditambah 5.000, lalu ditambah 10.000, karena centong juga sebanyak 2, harga satuan 5.000, jadi dikalikan 2. Hasilnya 402.000. Untuk variabel bebas, nama barang yang pertama ada singkong sebanyak 2 kilo, harga satuannya per kilo 13.500. Yang kedua ada ragi sebanyak 2 buah, seharga 1.500. Yang ketiga ada kemasan sebanyak 4 lusin,
harga satuannya 12.000. Lalu dijumlahkan 27.000 ditambah 3.000 ditambah 48.000 sama dengan 78.000. Untuk modal keseluruhan, variabel tetap ditambah variabel bebas. Jadi 402.000 ditambah 78.000 sama dengan 480.000. Harga jual, harga pokoknya modal dibagi hasil produksi. Jadi 480.000 dibagi 48 sama dengan 10.000. Untuk keuntungannya, harga pokok ditambah keuntungan yang diinginkan sama dengan 10.000 ditambah 25%. Lalu 10.000 ditambah 2.500. Jadi hasilnya 12.500. Keuntungan yang didapat, jumlah penjualan sama dengan hasil produksi dikali harga per kemasan, sama dengan 48 kemasan dikali 12.500, sama dengan 600.000. Keuntungannya sama dengan jumlah penjualan dikurang modal, sama dengan 600.000 dikurang 480.000, jadi hasilnya 77.500. Jadi untuk mendapatkan keuntungan, kami harus mampu menjual tape singkong dengan harga 12.500 per cup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tablo anjing. Anjay.